Morbidelli pertama menjadi bagian dari Yamaha saat bergabung dengan tim satelit mereka Petronas Yamaha di tahun 2019. Setelah cukup membuktikan diri di tim satelit, Morbidelli akhirnya naik ke tim pabrikan. Beberapa tahun kemudian Morbidelli berakhir pindah ke tim satelit Ducati Pramac Racing di tahun 2024. Saat ini Morbidelli pun menunggangi versi terbaru motor Ducati Desmos edisi 2024. Terkait pengalamannya itu, Morbidelli pun ditanya terkait apa perbedaan motor Yamaha dengan Ducati. Merespon pertanyaan tersebut, Morbidelli mengaku belum bisa menjawab apa perbedaan kedua motor tersebut. Ia mengakui bahwa pengetahuannya soal motor Ducati masih sedikit, jadi dia perlu menggali data lebih banyak lagi untuk bisa menjawabnya. Meski begitu, ia mengakui bahwa motor Ducati ramah untuk dikendarai pembalap. Motor Ducati memang menjadi yang paling kompetitif sejak tahun lalu. Namun Morbidelli tampaknya masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya meski memiliki motor yang kompetitif saat ini. Morbidelli saat ini diketahui berada di urutan ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin. Luca Marini memang mendapatkan rapor yang kurang baik pada 5 balapan pertamanya dengan tim Repsol Honda di awal musim 2024. Dari hasil ini, pasca seri kelima di Le Mans Prancis, Marini sempat digosipkan dengan mencari exit point untuk bisa keluar dari klausul kontraknya dengan HRC Honda. Rumor ini menggurita dan agak sedikit mengubah eskalasi dari spekulasi line up pembalap 2025 secara umum. Namun baru-baru ini ia menyanggah rumor tersebut. Dalam interview Nico Abad dengannya di acara Denesi, Luca Marini mengatakan bahwa ia tidak akan berpisah dengan Honda. Adik seibu Valentino Rossi ini mengatakan bahwa meninggalkan Honda adalah hal yang tidak masuk akal. Semenjak di VR46, Ducati Marini memang dikenal memiliki kepekaan teknis khusus mengenai sepeda motor dan bahkan seorang Johan Zarco memanggilnya insinyur yang baik hati. Umumnya di pedok Repsol Honda, mereka bilang bahwa dia jenius dan jika Honda mendengarkannya, mereka mungkin akan mendapatkan motor yang bagus ke depan. Namun, memang butuh proses. Awal bulan ini MotoGP mengumumkan kerangka kerja untuk revolusi peraturan 2027 yang ditandai dengan peralihan dari mesin 1000cc ke mesin 850cc dan pengurangan aerodinamika. Tujuan dari pengaturan ulang peraturan MotoGP adalah untuk meningkatkan tontonan di lintasan. Namun peralihan ke konsep mesin kecil telah menimbulkan kekhawatiran bahwa motor MotoGP bisa menjadi lebih lambat daripada mesin berbasis produksi yang digunakan di WSBK. Presiden FIM Vegas menyatakan bahwa peraturan baru akan diberlakukan untuk WSBK dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan bahwa kecepatan tetap terkendali dan MotoGP tetap menjadi seri roda 2 tercepat di dunia. Terlepas dari perubahan filosofi dan keuntungan tambahan dari sistem konsesi baru MotoGP, Honda sejauh ini belum mampu membalikan peruntungannya. Hingga sekarang, RC213V tetap menjadi motor terlemah di grid. Mir yang kini menjadi pembalap utama di tim Honda setelah kepergian Marc Marquez ke Gresini Ducati, hanya mampu finish di peringkat ke-12 dalam 5 balapan awal tahun ini. Sementara rekan setimnya yang baru, Luca Marini, belum mendulang 1 poin pun dengan motor yang sama. Pembalap Spanyol tersebut tidak mengharapkan peningkatan performa yang cepat dari pabrikan asal Jepang tersebut, karena masih perlu waktu untuk membangun arah yang ditemukan pada tes Jerez bulan lalu. Mir yang kini memasuki musim keduanya bersama tim yang bermarkas di Tokyo itu menyadari dampak dari motor yang tidak kompetitif terhadap tubuhnya. Ketika ditanya berapa lama dia bisa menunggu Honda bereaksi dan membawa perbaikan nyata pada motornya, sang juara dunia MotoGP 2020 menjawab tidak tahu. Mir juga bahkan tidak tahu berapa lama tubuhnya kuat menerima crash yang sering terjadi. Mir mengaku dirinya sudah mencoba melakukan pekerjaan sebaik mungkin, mencoba berada di depan pembalap lain dan melakukan balapan bagus. Tetapi memang saat ini tidak bisa mengharapkan keajaiban. Masalah Honda yang terus berlanjut di MotoGP terjadi di saat Mir sedang memperdebatkan masa depannya di tim yang didukung Repsol.
Dengan beberapa rumor di pedok yang menyatakan bahwa dia bisa cocok untuk tim Trackhouse yang dipimpin oleh mantan bosnya di Suzuki, David Brivio. Tak bisa dibungkiri, Fabio Quartararo dan Alex Rins masih kesulitan dalam 5 seri balapan MotoGP 2024 yang telah dimainkan. Dua rider monster energi Yamaha itu bahkan harus susah payah untuk bisa finish 10 besar. Sebelum mengarungi MotoGP 2024, Yamaha merekrut sosok Bartolini yang merupakan manajer teknik Ducati. Dengan harapan Bartolini bisa memberikan dampak positif pada motor Yamaha YCR M1. Namun nyatanya motor tersebut masih belum bisa bersaing secara oke dengan motor tim pabrikan lainnya. Di antaranya ada Ducati, Aprilia, dan KTM yang mampu unjuk gigi. Bartolini perlahan sudah tahu apa kekurangan dari motor mereka. Dia mengungkapkan harus ada pengembangan pada aerodinamis dan perangkat elektronik pada motor Yamaha YCR M1. Kata Bartolini, para kru Yamaha telah menemukan area-area yang wajib ditingkatkan. Dengan harapan motor pabrikan asal Jepang tersebut bisa kembali bersaing memperebutkan gelar juara. Walaupun ini semua memang membutuhkan waktu. Bursa pembalap MotoGP pada 2024 adalah salah satu yang terpanas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan beberapa pembalap yang akan berakhir kontraknya pada musim ini. Ada satu teka-teki besar yang belum terungkap. Pembalap mana yang akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati bersama Francesco Bagnaia mulai 2025? Pilihan pabrik Borgo Panigale dapat menimbulkan efek domino di grid. Pasalnya beberapa tim akan mencoba menawarkan motor mereka kepada para pembalap yang kurang beruntung dalam keputusan yang harus diambil Gigi D'Aligna sebelum GP Italia. Tenggat waktu yang ditetapkan pabrik Italia untuk dirinya sendiri. Salah satu struktur yang bisa bergerak di Silly Seasons ini adalah Trackhouse. Tim asal Amerika Serikat akan menghadapi musim pertamanya di kelas motor perang, mewarisi apa yang ditinggalkan RNF. Baik Aprilia RSGP maupun para ridernya Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Dalam beberapa pekan terakhir, ada kabar bahwa Trackhouse akan mencoba merekrut penantang gelar Moto2 saat ini, Joe Roberts, yang akan cocok dengan tim Justin Marks, terutama karena statusnya sebagai orang Amerika Serikat. Sebuah langkah yang juga sangat menarik bagi Liberty Media sebagai promotor kejuaraan. Brivio tidak menyebutkan nama Roberts, namun ia menegaskan bahwa struktur di Amerika memiliki ambisi tersendiri selain melatih para pembalap muda untuk naik kelas ke tim resmi Noale.